Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang cloud computing, uh, di mana kita sudah membahas kemarin tentang layanan dari cloud provider atau cloud computing. Ada software as service, platform as service, dan infrastruktur as service. Kita lihat lebih lebih lanjut ya, ini tadi kemarin sudah kita bahas. Nah, di infrastruktur sendiri ya, berarti akan berhubungan dengan kemarin apa, teknologi yang digunakan, networking, storage. Nah, satu lagi adalah load balancing ya. Load balancing itu bagaimana sebuah server atau kerja server bisa membagi-bagi pekerjaannya menjadi lebih ringan. Misalkan servernya terdiri dari beberapa server ya. Contohnya paling sederhana kalau dia adalah sebuah web server misalkan. Jadi misalkan apabila diakses oleh 1000 user, dia lebih dari 1000, maka dia pindah ke server yang kedua. Atau bisa juga server satu diakses server user A, server 2 dan user B ya, bergantian ya. Itu disebut dengan load balancing, bagaimana menyeimbangkan kinerja dari sebuah server. Nah, dari arsitekturnya kita bisa lihat ya, di sini di bagian cloud provider ini layanan yang kemarin ya, ada SaaS, PaaS, IaaS. Nah, dia resource abstraction, control layernya, physical resource layer, ini hardware dan facility-nya. Kalau di cloud service managementnya ada business support ya, ada provisioning, configuration, portability, interoperability, ini security dan privasi. Nah, di bagian dari cloud provider ini berarti dia di business supportnya, berarti dia mereka menyediakan apa pun dalam sebuah perusahaan ingin membuat apa, misalkan aplikasi tentang perusahaan tersebut, mereka akan mensupport apapun ya, baik itu seperti tadi karena layarnya 3 tadi ya, sehingga dia bisa mensupport, diharapkan bisa mensupport semua kegiatan yang ada dalam perusahaan atau institusi. Nah, sedangkan di bagian security juga nanti ada bahasan jadi tentang security bab sendiri, bahwa bagian terpenting dari cloud computing itu adalah security, bahwa sebuah cloud provider harus bisa menjamin keamanan dari klien mereka atau user mereka yang menggunakan cloud sendiri. Nah, di sini ada cloud consumer dan cloud broker. Ya, di cloud broker itu ada service intermediation, ada service aggregation, dan service arbitrage ya. Kalau di cloud consumer atau cloud audition ada security audit, ada cloud auditor ya, security audit, privacy impact audit, dan performance audit. Ini bagian audit ya, bagian security audit. Jadi di sini bisa dilakukan oleh kayak accounting public ya, bisa, atau bisa juga di bagian dalam perusahaan itu sendiri ya. Sama dengan cloud broker juga bisa orang di dalam perusahaan sendiri atau bisa juga dari luar. Nah, di IT infrastruktur sendiri ya, semuanya yang berhubungan infrastruktur kemarin sudah kita bahas, ada baik database, storage, monitoring, application management, security, server provisioning, server management, itu masuk ke infrastruktur atau IaaS ya. Nah, ini ada bagian remote infrastruktur management service-nya, remote server management, desktop support service, system operation center, product server management, network management, user account, remote backup ya, remote database administration, mail server management, virtualisasi. Nah, ini jadi ini semacam dibikin semacam aplikasi yang bisa memonitor, memanage user terhadap cloud mereka ya. Jadi mereka dikasih semacam aplikasi sederhana untuk memanage service yang mereka gunakan pada cloud provider tersebut. Nah,
Nah, infrastruktur ya tergantung ini lah ya, apa yang mereka sewa ya, data center dan cloud manajemennya saja misalkan, di mana ada operating management atau pakai co-location cloud service, capacity management, migration consolidation, kemudian di enterprise cloud security, predictive security service ya, kemudian endpoint security, data protection dan compliance, network security-nya, historic backup, monitoring dan management service, engineering, kemudian capacity management, di desktop end user, multilingual service desk, desktop desktop support, desktop engineering, di network management, device monitoring, one LAN, performance management, and network and NY design and engineering, server, kemudian monitoring and management, system engineering, web management, email management, database management dan lain-lain. Nah, ini contoh dari infrastruktur service yang standar digunakan. Kalau di virtual infrastruktur standar ya, nanti ada sesi sendiri kita membahas tentang virtualisasi ini ya. Jadi kita tidak membahas. Jadi virtualisasi adalah sebuah teknologi yang digunakan oleh provider cloud atau cloud computing ini untuk bisa memungkinkan satu server itu bisa, contohnya bisa dihuni oleh banyak server yang berdiri sendiri. Nah, ini kemarin sudah kita bahas layanan IaaS-nya apa saja ya, mudah-mudahan Anda tidak lupa. Kemudian jantung teknologi cloud computing adalah virtualisasi ya, ini nanti kita bahas juga ya. Jadi virtualisasinya diterapkan pada dua sisi, yaitu sisi provider dan sisi pengguna. Jadi bisa dua-duanya, nanti teknologi virtualisasinya bisa digunakan. Nah, bagaimana nanti secara detailnya nanti kita bahas di sesi selanjutnya tentang virtualisasi. Ini contoh aplikasi virtualisasi yang beberapa perusahaan menggunakan. Tentunya ada namanya Citrix ya, VMware ya, dia menciptakan fungsi lain disebut sebagai virtual desktop misalkan, virtual interface system, dia menciptakan sistem untuk client, user server dan seterusnya. Nah, teknologi virtualisasi tidak dapat berjalan sempurna tanpa didukung oleh infrastruktur yang baik. Kecuali teknologi virtualisasi memungkinkan yang untuk diterapkannya redundancy, replication, cluster dan workload balancing. Nah, contohnya ini node 1, node 2, node seterusnya, ini slave ya, ini store suite ya, bagaimana ini satu bagian ya, bisa digunakan oleh banyak user atau. Kemudian ini contoh remote ininya, salah satu aplikasi yang biasa digunakan untuk melakukan virtualisasi. Ini contoh punyanya Amazon ya. Caranya ya tentunya standarnya Anda login ke Amazon Web Service-nya, kemudian Anda minta layanannya apa saja. Ini ada macam-macam, Amazon CloudFront, Elastic, seterusnya. Kemudian untuk yang kemarin kita bahas juga ada platform as service ya, apa saja computing storage resource. Ini kemarin sudah kita bahas juga satu-satu, tidak kita bahas lagi. Nah, ini aja nih ya. Ini di platform as service ini mungkin ada beberapa aplikasi, mungkin contohnya aja ada form builder, report builder, virtual work ya, visual data, mobile self-standing query, enterprise search, identify and authentication, raw level dan seterusnya. Jadi ada beberapa aplikasi yang biasa digunakan dalam platform as service. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang besar ya, bergerak sebagai cloud providing untuk provide service ya, ada Amazon, Google, Engine, OpenShift, Engineer, Windows Azure, Longjump, CloudFoundry, Salesforce ya. Ya, di Indonesia juga sudah mulai banyak menyediakan ini. Nah,
Ini pembandingan ya, dua perusahaan besar yang bergerak di bidang cloud computing ya, contohnya Amazon Web Service AWS, Google Cloud ya. Di sini ada claim capability are interlink provide Amazon developer community ya. Claim capabilities kalau di Google Web Toolkit, Google Gears, Mashup Editor, Google Gadget dan lainnya. Sini cloud computing service-nya Machine Image on Demand ya, nama EC2, Google Engine, Python dan Django. Kemudian General Purpose Software Service-nya Simple Storage, Simple DB, ini GAD Store, di data Google Account, Social Graph API-nya dan lain-lain. Kalau di bidang software as service ya, kemarin dimana kalau aplikasinya sudah ERP, maka software service-nya diharapkan bisa murah, low initial investment, low monthly service fee, minimal maintenance. Kemudian rapidnya di fast software installation, fast ERP implementation, fast upgrade, fleksibelnya address business exception without customization, software custom conform to business user, easy to mode change ERP configuration. Kemudian intuitive, formal training not required, just in time training dan self evident. Ini contoh aplikasi yang digunakan untuk software as service. Nah, ini punya Salesforce. Kalau ini Zoho ya. Kemudian ini Google berbagai produk dari Google. Ini beberapa leading di cloud service layer. Ya. Kemudian ini ya, ini kemarin responsibility-nya ini ya, custom vendor ya. Ini yang bagian sini berarti di software service vendor ya, responsibility-nya lebih tinggi kalau dia di SaaS karena ikutin ini kan. Ini udah kita bahas juga kemarin on premise-nya. Kemudian software layarnya juga udah kita bahas ini di infrastructure layer. Nah, hybrid platform service. Nah, untuk hybrid platform service nanti ada bagian sendiri jelasannya, cuman di service manajemennya ada monitor, load balance, provisioning, discovery dan meter ya. Ini untuk hybrid nanti ada pembahasan sendiri ya. Nah, menurut standar teknologi ini terdapat 5 karakteristik cloud ya. Yang pertama itu on demand self service, measure service, broad network access, rapid elasticity dan resource pooling. Kita lihat satu-satu ya, tadi ya karakteristiknya broad network access, rapid elasticity, resource pooling, measuring. Kita lihat analogi yang pertama. Kalau Anda melihat gardu induk PLN, apakah akan melihat bagaimana rumitnya instalasi listrik di sana dengan banyak sekali transformator, peralatan berat ya, atau resource pooling ya. Nah, resource pooling sumber daya komputasi, storage, CPU, memori, network yang dibutuhkan oleh penyedia layanan service untuk memenuhi kebutuhan banyak pelanggan. Dengan model multi-tenant, sumber daya komputasi ini bisa berupa sumber daya fisik maupun virtual dan juga bisa dipakai secara dinamis oleh para pelanggan yang mencukupi kebutuhannya. Contohnya Google menyediakan ratusan ribu server yang tersebar di seluruh dunia sehingga dapat melayani jutaan penggunanya. Ya, maksudnya di resource pooling ini kalau kita menyewa misalkan PLN kan, kalau kita menggunakan menggunakan listrik dari PLN, ya kita kan tidak harus beli peralatan yang besar seperti gardunya dan lain-lain ya. Kita berarti tinggal menyewa, membayar per bulannya berapa atau sesuai dengan yang kita pakai ya, di resource pooling. Nah, dan penyediaan hardware-nya itu atau peralatannya bukan kita yang menyediakan, itu resource pooling. Kemudian broad network access ya, dari gardu analoginya dari gardu induk distribusi kemudian dipecah-pecah ke gardu lainnya sampai akhirnya sampai di rumah pelanggan dengan kabel yang lebih kecil. Kabel listrik yang ada menjamin koneksi yang tepat sehingga layanan listrik bisa dinikmati terus-menerus. Nah, ini sama ya, berarti kapabilitas layanan the cloud tersedia lewat jaringan dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, workstation,
Contohnya Facebook mobile, mungkin kita masih layanan Facebook melalui handphone dan lainnya, ya. Sama berarti ya di analoginya tadi bahwa ya itu tadi bahwa kalau kita sebagai user, ya, di bagian broadband network ini ya provider dari cloud-nya harus bisa menjamin bahwa dia bisa terkoneksi 24 jam sehari. Kemudian measuring service, ya. Setelah mendaftar, pelanggan bisa memakai energi listrik dan membayar kepada PLN berdasarkan jumlah pengguna listrik. Setiap bulan jumlah yang bayar dihitung dari meteran listrik di rumah pelanggan, ya. Nah, ini measuring service, ya. Tersedia layanan untuk mengoptimasi dan memonitor layanan yang dipakai secara otomatis. Monitoring ini biasanya melihat berapa resource komputer seperti bandwidth, resource, ya. Jadi ada semacam meterannya lah yang untuk memudahkan berapa jam mereka pakai, misalkan sekian jamnya berapa dolar. Kemudian rapid elasticity, ya, saat ini analoginya saat pelanggan butuh daya, pelanggan tinggal meminta kepada PLN menambahkan daya. Suatu saat ketika ingin menurunkan daya, pelanggan tinggal meminta kepada PLN. Dikatakan penambahan daya bersifat elastis. Nah, sama ya, karena di cloud juga apabila kita menambah kapasitas hard disk, memori dan lain-lain setelah aplikasi, ya kita tinggal menghubungkan, ya, tanpa harus membeli hardware-nya sendiri, ya. Kemudian on demand self service, ya. Ini sangat menarik jika ke depan untuk melakukan penambahan penurunan daya tersebut pelanggan bisa melakukan sendiri, ya. Nah, kalau on demand service berarti ya juga seperti itu, bisa mengkompresi secara mandiri layanan yang ingin dipakai melalui sistem tanpa perlu interaksi dengan pihak cloud providernya. Jadi bisa nanti disediakan aplikasi khusus untuk consumer atau usernya untuk bisa menggunakan menggunakan cloud provider sesuai kebutuhan mereka sendiri. Nah, di lain fitur of cloud computing, jadi ada juga yang membagi karakteristiknya menjadi 10, ya. Ada resource pooling, ada on demand self, ada easy maintenance, large network access, availability, automatic, economical, security, pay as you go, measurement service, ya. Ada juga yang baginya seperti itu, ya. Large network access, ya. Ya, ini sama ini user can access data cloud, upload data the cloud from anywhere, jadi bisa diakses dari manapun, ya, lewat peralatan apapun dengan koneksi internet. Good availability, ya, capability dan cloud modified per use and can be extended a lot analysis storage, right, by extra cloud, ya, ketersediaan, ya, kapan jika tersedia bisa diakses di kapan saja juga. Kemudian automatic system, cloud computing automatically analyze the data need, support and mastering capability, some level service. We can monitor, control, report, and use. This will, ini juga disediakan transparansi, ya, yang baik bagi konsumen. Economical, ya. Ini merupakan sebuah investasi, ya, buat perusahaan. Kalau contohnya kalau membeli sebuah membeli sebuah hardware semacam hard disk, ya, atau bagian yang lainnya. Nah, sekarang bisa disediakan oleh banyak perusahaan untuk bisa menyimpan baik per bulan atau per tahun, biayanya bisa diinikan, ya. Kemudian security, ya. Ini bagian dari terpenting dari cloud yang membuat data atau konfigurasi dari user bisa dijamin aman dan terhindar dari kerusakan dan lain-lain. Nah, sehingga dibutuhkan sebuah keamanan yang cukup baik, ya. Ini pay as you go, ini sudah kita bahas juga kemarin, ya. Nah, nanti kita lihat nanti ada pembagiannya, ada private cloud, ada public cloud, kemudian ada hybrid, community dan lain-lain. Ini kita bahas nanti di minggu selanjutnya. Kita
tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.